Namanya saja hidup, kita tidak tahu cerita ke depannya seperti apa. Hidup itu punya cerita. Terkadang cerita hidup itu sesuai dengan nalar dan logika kita. Terkadang juga, hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti kisahku ini adalah kisah di mana aku tanpa sengaja telah menghalimi tanteku sendiri. Sebenarnya aku tidak ingin menceritakan aibku ini, namun hal ini harus aku ceritakan, agar kedepannya orang lain bisa belajar dari kegagalanku dalam mengolah iman. Sebelumnya perkenalkan, namaku Purnomo, aku seorang buruh pabrik. Ini adalah pengalaman pertama aku masuk dunia kerja. Setelah lulus SMA, aku tidak lanjut kuliah. Aku memutuskan untuk menjadi petani di kampung selama 3 tahun. Kemudian pamanku datang ke rumah dan dia menawarkan aku untuk bekerja di pabrik di tempat di mana dia bekerja. Mendengar tawaran dari paman, bapakku sangat mendukung dan mendesakku agar aku mau menerima pekerjaan itu. Udah tidak usah berpikir macam-macam nak, kamu coba aja dulu. Nanti ladang MU biar bapak yang urus. Ini kan kesempatan yang bagus buat kamu untuk merubah nasib, kata bapak. Siapa tahu nanti kamu bisa sukses. Kamu kan punya modal ijazah. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, ujar bapak lagi. Mendengar ucapan bapak, aku berpikir tidak ada salahnya aku mencoba. Dan akhirnya aku mengiyakan tawaran dari pamanku. Singkat cerita, akhirnya aku berangkat ke kota bersama paman. Di sana aku tinggal bersama paman dan tanteku. Paman dan tanteku ini sudah menikah sejak 6 tahun yang lalu, tapi mereka belum juga memiliki momongan. Mereka hanya tinggal berdua dengan rumah yang lumayan besar. Walaupun hidup tanpa seorang anak, mereka tetap romantis dan bahagia. Karena pamanku tipe suami yang penyayang dan perhatian kepada istrinya. Sesampainya di rumah paman, tanteku sangat senang menyambut kedatanganku. Aku dan tante sudah lama tidak bertemu. Terakhir kami bertemu ketika aku masih kelas 1 SMA yang lalu. Ada Purnomo? Ya ampun, kamu udah gede ya sekarang. Makin ganteng aja, ujar tante kala itu menyambut kedatanganku dengan wajah bahagia. Tante bisa aja. Gimana kabarnya Tan? Sapaku sembari menyalami tangannya. Tante sehat aja Pur. Ayo sini duduk dulu. Paman mengajakku ke sini Tan, kata paman di tempat dia bekerja sedang ada lowongan pekerjaan. Wah, rumah paman dan tante besar juga ya Tan, ujarku melanjutkan obrolan. Ya makanya tante sering ngerasa sepi kalau paman MU lagi kerja. Nah kalau kamu ada di sini, saat paman kerja ada kamu yang temani tante, jawab tante. Iya Pur, lagi pula nanti pas kamu kerja kan dapat shift siang tuh. Jadi saat paman kerja malam gak khawatir lagi. Kan ada kamu yang temenin tante di rumah, ujar pamanku menyambung obrolan kami. Aku merasa bahagia, tidak sia-sia aku menuruti perintah ayah. Ternyata suasana rumah paman berbeda jauh dengan kampungku. Datang ke kota paman benar-benar membuka pikiranku, bahwa banyak hal menarik di dunia ini untuk kusaksikan. Banyak hal yang harus kita syukuri, karena baru beberapa jam aku berada di kota paman, aku sudah menyaksikan banyak hal bahwa dunia itu luas. Di sini banyak bangunan yang menjulang tinggi dan megah. Ada banyak alat-alat canggih yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Banyak toko besar dan kendaraan yang berbaris menunggu antrian. Pemandangan yang seperti itu sangat menarik perhatianku, tapi di sisi lain aku melihat anak kecil di usia sekolah dan di jam sekolah mereka berada di lampu merah dan meminta-minta mengemis dan lain sebagainya. Mungkin mereka adalah anak putus sekolah. Aku juga melihat seorang pria berbadan kekar yang masih sanggup bekerja, namun dia menjamret tas ibu-ibu yang sedang berjalan di trotoar. Tak hanya itu, aku juga melihat ada ibu-ibu tua renta menggendong karung untuk mencari barang bekas dan barang itu ia jual kembali. Melihat pemandangan yang seperti itu, aku jadi lebih bersyukur dengan hidupku. Walaupun aku tinggal di kampung kecil dan tertinggal, tapi aku tidak pernah melihat kejadian yang aku saksikan hari itu. Sungguh dunia itu banyak cerita. Untuk selanjutnya aku harus bisa beradaptasi dengan baik di tempat tinggal paman.
Tak terasa sudah 1 minggu aku berada di rumah paman. Sembari menunggu panggilan kerja, aku sering membantu pekerjaan tanteku di rumah. Walaupun tante tidak meminta aku membantunya bekerja, tapi karena setiap hari aku bisa beraktivitas di kebun, rasanya sangat tidak enak jika aku hanya berdiam diri saja di rumah tante. Semakin hari tante terlihat sangat baik dan perhatian padaku. Mungkin karena efek tanteku yang belum mempunyai anak, jadi dia memperlakukan aku seperti anaknya. Tanteku ini umurnya 36 tahun. Di usianya itu, tante masih memiliki wajah yang segar dan enak dipandang. Orangnya cantik dan berkulit putih, wajar saja paman sangat menyayanginya. Suatu ketika aku jenuh karena tidak ada aktivitas, akhirnya aku menyibukkan diri dengan olahraga membersihkan taman rumah tante. Saat aku sedang asyik membersihkan taman, tiba-tiba tante memanggilku dan katanya, Purnomo, kamu bisa anterin tante ke pasar nggak? Bisa Tan, kapan? Sekarang ya, jawabku. Iya, masa tahun depan, hehe. Ya udah tante siap-siap dulu ya, ujarnya sembari berjalan menuju ke kamar. Saat itu entah kenapa, diam-diam aku melirik tanteku saat berjalan ke kamar. Lalu, bisa ada apa sih Pur? Gumamku dalam hati memaki pikiranku. Selang beberapa menit kemudian kami pun pergi ke pasar menggunakan sepeda motor. Di perjalanan tanteku boncengan di belakangku dengan sangat rapat duduknya. Lalu tante menanyakan banyak hal tentangku saat di jalan menuju pasar, hingga kami semakin erat dan akrab ketika itu. 2 hari berikutnya aku mendapat surat panggilan kerja dan aku pun mulai bekerja. Aku mendapat shift kerja siang, sementara paman shift malam. Seiring waktu tidak terasa aku sudah bekerja lebih dari 5 bulan di kota paman. Aku pun menabung untuk kebutuhan masa depanku. Selama di rumah paman kebutuhanku ditanggung oleh paman dan tanteku. Belum lagi tante sering memberiku uang. Kata tante uang itu sebagai tanda terima kasih karena aku sering membantu pekerjaan tante. Ditambah lagi selama di rumah paman, aku sering mijitin tante. Kebetulan aku punya keahlian memijit yang aku pelajari dari kakekku dulu, sehingga tante semakin sayang padaku. Suatu malam cuaca sangat buruk, hujan tak hentinya turun. Melihat rintik hujan yang turun, aku teringat ketika aku di kampung. Ketika hujan begini suasana menjadi sangat sejuk karena hujan jatuh di antara dedaunan hijau. Saat sedang asyik menikmati lamunanku tentang hujan, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara bersin tante dari dalam kamar. Loh tante kenapa? Tante sakit? Tanyaku menghampiri tante. Iya Pur, kamu bisa nggak tolong pijitin tante? Oh iya, bisa Tan, jawabku. Kemudian aku masuk ke dalam kamar tante. Saat aku membuka pintu, ada kemundan yang membuat aku tidak bisa berkedip dan baru pertama kali itu aku melihatnya. Saat itu tante hanya menggunakan kain saja. Kayaknya tante masuk angin, kamu pijit punggung tante ya, ujarnya. Sambil memijit punggung tante, dia banyak bercerita tentang rumah tangganya bersama paman. Tante mengaku selama ini dia sangat kesepian, karena setiap malam paman bekerja meninggalkan dia. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya aku selesai memijit tanteku. Lalu aku langsung keluar kamar, tiba-tiba tante menahan langkah kakiku. Tante menahanku, dia meminta aku menggantikan posisi paman malam itu. Aku kaget melihat sikap tante yang secara tiba-tiba merayuku, tapi aku menolak aja ente. Jangan Tan, aku ini keponakan ente loh. Gak apa-apa Pur, malam ini saja, jawabnya. Karena aku mulai terbawa suasana, akhirnya aku mau MLKUKN keinginan ente. Terjerjil antara kami malam itu, sebuah kejadian yang di luar akal dan pikiranku. Semenjak kejadian malam itu, paginya saat aku mau berangkat kerja aku menjadi canggung dan malu memandang wajah tanteku. Aku pusing memikirkan hal itu,
hingga aku tidak fokus bekerja. Apalagi malam itu aku memani tanteku tanpa pengam sedikit pun. Namun tak bisa aku hianati juga. Saat di lokasi pabrik pikiranku masih dipenuhi dengan apa yang sudah kami lakukan. Ada rasa ingin mengulanginya kembali. Saat jam kerjaku habis, aku langsung bergegas pulang. Setibanya di rumah, tante menyambutku dengan senyum manisnya. Malam pun tiba, seperti biasa lagi-lagi TNT meminta aku untuk memijitnya. Dan apa yang terjadi, kami pun email KUKN HLYNG sama lagi. Lagi dan lagi hingga seterusnya kejadian itu terus berulang. Akhirnya aku menyal dengan apa yang sudah terjadi. Manakala tante memberikan aku sebuah pengakuan. Ternyata hasil selama ini positif. TNT mengaku kalau dia sedang halimanku. Jantungku seolah berhenti melihat kenyataan yang telah terjadi. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi tanteku sangat santai dan bahkan sangat berterima kasih padaku. Tante bilang aku hebat dan banyak lagi kata pujian yang aku dengar dari tante. Melihat reaksi dari TNT, aku perlahan menarik nafas lega. Setelah itu aku pun memutuskan untuk segera pulang ke kampung halaman. Aku tidak ingin berlama-lama terlena dengan keadaan. 1 tahun kemudian sejak kepulanganku ke kampung, aku mendapat kabar dari pamanku bahwa kini mereka telah memiliki seorang momongan yang ganteng dan usianya baru 2 bulan. Pamanku sangat bahagia karena wajah anaknya ganteng mirip dengan wajahku keponakan kesayangannya.